Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari gue JR. Buat lo semuanya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Hari ini kita bakal ngomongin orang yang baru ini membuat manuver politik besar-besaran yang membuat seluruh elemen masyarakat itu tercengang. Seperti saya juga, siapa sangka salah seorang politisi senior tiba-tiba hengkang. Kalian pasti tahu dia siapa. Ya, tidak lain dan tidak bukan orang ini. Budiman Sujatmiko. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Bapak Budiman Sujatmiko mengucapkan say goodbye kepada Bapak Ganjar Pranowo alias pindah kubu mendukung Bapak Prabowo. Mungkin menurut kalian, biasa aja sih kalau dalam politik pindah kubu. Tapi tunggu dulu, Bapak Budiman Sujatmiko ini salah satu petinggi partai alias kader partai PDIP. Sejak tahun 2024, dia sudah join partai PDIP dan merupakan salah satu kader partai PDIP yang duduk mewakili partai PDIP sebagai anggota DPR RI. Saat itu beliau adalah orang yang ikut merancang undang-undang desa. Dan beliau ini bukan orang kaleng-kaleng. Beliau ini juga salah satu pendiri Bukit Algoritma. Nah, Bukit Algoritma ini adalah salah satu yang digadang-gadang sebisa 11-12 seperti Silicon Valley. Nah, Silicon Valley ini salah satu tempat di mana banyak perusahaan-perusahaan besar di Amerika bermukim seperti Facebook, Google, eBay, Nvidia, sekelas Adobe yang gue pakai buat ngedit saat ini. Di Silicon Valley lah mereka bermukim. Bahkan di Bukit Algoritma, garapan Bapak Budiman Sujatmiko ini diprediksi rangkum tahun 2024. Apakah manuver politik yang dilakukan oleh Bapak Budiman Sujatmiko ini sebagai bentuk perpanjangan kaki untuk Bukit Algoritma? Tapi tunggu dulu, silakan di komen dulu. Bahkan, manuver politik yang dilakukan oleh Bapak Budiman Sujatmiko ini dicap sebagai pengkhianat partai. Kalian bisa bayangkan betapa kecewanya orang-orang dari partai PDIP. Dan bahkan teman-teman seangkatan Bapak Budiman Sujatmiko ini sebagai aktivis tahun 1998 juga ikut komentar soal kenapa Bapak Budiman Sujatmiko ini pindah hengkang gitu. Dan mereka menerka-nerka apa sih alasan sebenarnya Bapak Budiman Sujatmiko ini sampai hengkang. Dan bahkan sampai saat ini saya tidak tahu alasan Bapak Budiman Sujatmiko itu hengkang. Dan perlu kalian ketahui, satu-satunya orang yang tidak berani dikatakan dungu oleh Rocky Gerung itu hanya Bapak Budiman Sujatmiko. Kalian bisa bayangkan seperti apa isi kepala yang dimiliki oleh Bapak Budiman Sujatmiko ini. Sehingga sosok seperti Rocky Gerung yang baru-baru ini sekelas kebijakan presiden atau gue juga nggak tahu itu entah dia kritik kebijakannya atau kritik secara personal, biarkan hukum yang menentukan, menggunakan kata-kata yang menurut kita semua itu saat itu ya tidak pantas untuk didengar. Berani, tetapi kepada Budiman Sujatmiko, Rocky Gerung tidak berani mengatakan dungu. Kalian tahu berarti sekaliber apa Budiman Sujatmiko ini. Beliau adalah salah satu aktivis yang saat itu ikut berjuang meruntuhkan rezim Soeharto di tahun 1998. Bahkan di tahun 1996 Bapak Budiman Sujatmiko dipenjara di era Orde Baru. Kira-kira apa alasan seorang Budiman Sujatmiko sampai rela? Dia tahu pasti konsekuensinya. Seandainya dia meninggalkan Ganjar Pranowo, dia pasti akan dikritik habis-habisan oleh partai PDIP dan bahkan oleh teman-temannya yang saat ini ikut join bersama PDIP. Dia pasti tahu konsekuensi. Sebenarnya apa sih goal yang ingin diraih oleh Bapak Budiman Sujatmiko ini? Dan akhirnya saya menemukan salah satu wawancara eksklusif Bapak Budiman Sujatmiko, orang yang tidak berani dikatakan dungu oleh Rocky Gerung, di laman Facebook Metro TV. Dan durasinya itu cukup panjang, sekitar 16 menit. Yang pasti kalau gue putar dan kita reaksi nanti itu terlalu kepanjangan. Kalian kalau mau lihat video wawancaranya ada di link deskripsi ini. Kalian bisa nonton sendiri alasan beliau kenapa beliau memutuskan untuk mendukung Bapak Prabowo sampai harus meninggalkan Bapak Ganjar Pranowo. Gue agak susah nyebut Ganjar Pranowo, Prabowo kayak agak-agak mirip gitu. Menariknya, setelah gue tonton video itu, ada satu alasan yang menurut gue yang bisa gue simpulkan dari begitu panjang video itu. Salah satu alasannya itu adalah bahwa di tahun 2024 nanti tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa ini menurut beliau tidak seperti tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2014 dan di tahun 2019. Bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh kita nanti, bangsa Indonesia di tahun 2024 nanti adalah krisis pangan, ancaman perang, krisis geopolitik dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar paham
tentang geopolitik, karena ancaman yang bakal kita hadapi di tahun 2024 nanti bisa jadi ancaman perang dan krisis pangan. Dan juga menurut Bapak Budiman Sujatmiko, kenapa akhirnya beliau memutuskan untuk say goodbye kepada Bapak Ganjar Pranowo? Karena menurut beliau Bapak Ganjar Pranowo ini adalah sosok yang populis. Dan orang seperti Bapak Ganjar Pranowo ini sangat cocok tahun 2014 yang lalu. Tetapi di tahun 2024, orang yang menurut beliau sangat punya potensi yang bisa menjadi pemimpin bangsa ini di tahun 2024 nanti di tengah-tengah ancaman krisis pangan dan ancaman perang itu, yaitu Bapak Prabowo. Jadi kalau teman-teman ingin mendengar secara langsung alasan beliau secara eksklusif, ada di bawah sini linknya, dan itu dipublish oleh laman Metro TV itu sendiri. Nah, menurut teman-teman sendiri, apakah alasan Bapak Budiman Sujatmiko itu masuk akal menurut kalian? Atau ada orang di belakang Bapak Budiman Sujatmiko, ya kita ini hanya menduga-duga, yang memberikan sinyal kepada Bapak Budiman Sujatmiko untuk membackup Bapak Prabowo? Apakah ada orang di belakangnya, atau itu murni panggilan hati dari Bapak Budiman Sujatmiko untuk mendukung Bapak Prabowo? Ya, kita di sini hanya menduga-duga saja. Apakah itu mister? Ya, gue yang gak usah sebut. Gue yang enak. Di sini kita hanya menduga-duga ya. Di dalam politik itu semuanya bisa terjadi, karena politik itu sejatinya menurut saya itu politik itu soal kepentingan. Itu menurut saya. Dan juga politik itu adalah sesuatu yang menentukan bagaimana kita akan hidup ke depannya. Percaya tidak percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini semuanya bisa terselesaikan kalau kita terlibat di dalam sebuah sistem. Jadi buat teman-teman yang saat ini pragmatis, skeptis dengan politik, marilah kita belajar politik. Itulah kenapa saya suka ngomong politik saat ini, karena gue percaya taraf hidup kita semua ini ditentukan lewat politik. Karena kebijakan yang dibuat oleh presiden itu hanya ada dua unsur menurut saya, teman-teman. Yang satu unsur mensejahterakan kita semua, dan yang kedua unsur untuk membuat kita seluruh rakyat Indonesia melarat. Pilihlah presiden yang menurut analisis kita semuanya itu benar-benar bisa membuat Indonesia jauh lebih baik ke depannya, bermartabat, dan kita bisa hidup sejahtera. Saya mulai sepakat ya, bukan mulai ya, saya bahkan saat ini mulai terpikirkan di dalam otak saya itu bahwa apa yang coba disampaikan oleh Bapak Budiman Sujatmiko ini make sense juga di tahun 2024, bisa jadi ancaman yang kita hadapi berbeda dengan ancaman yang kita hadapi di tahun 2014 dan di tahun 2019 ketika dua periode di era Bapak Jokowi. Wow, bisa jadi kita benar-benar akan mengalami yang namanya krisis pangan. Mungkin mungkin orang-orang di luar sana, dan mereka akan datang ke tempat kita. Wow, mari kita pertahankan negara kita dengan cara memilih presiden yang tepat. Dan percaya tidak percaya, saat ini seluruh produk yang ada di dalam negeri kita ini rata-rata sudah dibanjiri oleh produk dari China. Lu nggak percaya, gue sebutin salah satu contohnya yang saat ini sedang sibuk-sibuknya mendoktrin otak anak-anak kita, adik-adik kita, yaitu game Mobile Legends. Itu game buatan Cina. Perlu gue sebutin apalagi brand-brand lainnya? Kalian cukup googling saja, ketik brand-brand dari Cina yang masuk ke Indonesia. Dan kalian bisa bayangkan, saat ini kita mungkin diserang melalui perang produk, perang dagang, perang UMKM. Kalian bisa bayangkan kalau UMKM kita melemah? Aduh, kenapa gue melebar sampai ngomong seperti itu? Intinya buat teman-teman semuanya, silakan di komen apakah langkah yang dilakukan oleh Bapak Budiman Sujatmiko ini sudah tepat, atau ada faktor lain yang membuat Bapak Budiman Sujatmiko ini rela dicap sebagai pengkhianat. Ini dia judulnya itu dari suara.com ya. Pandana Baban cap Budiman Sujatmiko pengkhianat. Omong kosong bakal tetap di PDIP. Wow. Gila sih. Ini manuver politik terbesar yang terjadi di negeri kita. Dan kalian harus pikir baik-baik. Pikir matang-matang sebelum kalian mendukung kader-kader yang lain. Kenapa seorang Budiman Sujatmiko sampai hengkang dari PDIP meninggalkan Bapak Ganjar Pranowo dan sekarang sedang berlabuh di kubu Bapak Prabowo. Dan kalian pikir juga kenapa partai-partai yang dulu partai berkoalisi dengan Bapak di era Bapak Jokowi, yaitu seperti Golkar, seperti PAN, saat ini sudah merapat ke kubu Bapak Prabowo. Wow, kalian harus pikir baik-baik. Apakah di tahun 2024 sinyal baik untuk Bapak Prabowo? Komen juga di bawah. Karena saya pribadi setelah saya mendengar statement dari Bapak Budiman Sujatmiko yang secara notabene saya juga menggemari ide dan gagasan Bapak Budiman Sujatmiko ini. Kan bisa bayangkan ketika orang lain sibuk berebut kursi untuk menjadi menteri, beliau malah sibuk ingin pergi membangun negeri dengan membuat bukit algoritma. Jangan lupa di subscribe, share ke teman-teman kalian semuanya. Saya mau tahu sih pendapat kalian semuanya soal alasan kenapa Bapak Budiman Sujatmiko ini sampai melakukan manuver
Apakah ada janji-janji di belakang, atau ada orang yang menyuruh, atau itu murni dari panggilan hati, atau memang sudah saatnya negara kita ini dipimpin oleh Bapak Prabowo. Jangan lupa di subscribe. Ciao.